Eko. Sebelum itu pun saya sudah sering gabung di taklim, sering gabung di majelis. Sehingga pada saat terjadi seperti sekarang, artinya dunia yang sekarang yang saya geluti itu bukan satu hal yang aneh. Memang sudah dari orang tua, dari faktor keluarga pun memang begitu. Artinya mendidik saya tidak menjadi seorang artis, tapi bagaimana menjadi seorang kalau bahasa ibu saya pengen jadi kiai lah anaknya gitu. Seperti Aziz Gagap, Akri Patrio juga merasakan hidupnya berubah sejak terjun ke dunia hiburan khususnya komedi. Kini Akri merasakan buah kerja kerasnya. Namun seperti Aziz, Akri juga tak mau menghambur-hamburkan uang demi rumah ataupun mobil mewah. Akri malah seperti kembali ke kampung halaman, tatkala dirinya memutuskan untuk hidup bersama sapi-sapi peliharaannya. Selain itu, Akri juga terbilang sukses tatkala memutuskan untuk menjadi pendakwah. Lalu apa rahasia Akri hingga bisa membius masyarakat saat mendengar dakwahnya? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Kalau sudah duduk dekat sapi, kita sambil ngopi, sambil ngeteh-ngeteh. Itu udah surga dunia saya tuh. Punya nama besar, punya karir mengkilap dan punya materi segunung tidak harus menjadi insan yang besar kepala. Seperti Akri Patrio, sukses menjadi seorang komedian, pemain sinetron dan juga seorang pendakwah, Akri tetap membumi. Ia tak pernah melupakan sejarahnya yang berasal dari keluarga sederhana. Meski sudah sukses, Akri tetap menekuni bisnis peternakan sapi. Ia rela bergumul dengan bau kotoran sapi, karena selain bisa mendapat untung, Akri juga bisa beramal dari pekerjaan ini. Saya merasa sangat santai, benar-benar bisa melupakan segalanya. Kalau sudah duduk dekat sapi, kita sambil ngopi, sambil ngeteh-ngeteh. Itu udah surga dunia saya tuh. Jadi nggak terlalu mahal. Ketimbang harus duduk di tempat karaoke, mahal. Kalau kita berkunjung ke peternakan sapi milik Akri, kita akan disuguhkan pemandangan unik. Akri sengaja menggantungkan sebuah tape recorder. Selain untuk menghibur diri, Akri juga ingin menghibur sapi-sapi ternaknya. Ini radio saya nih ada pemancaran di atas. Yes. Jadi kita punya radio komunitas buat bantu masyarakat sini saling berbagi hiburan, berbagi canda, tawa. Kita bikin acara karaoke sore-sore. Orang kadang-kadang jangan katanya ngempanin sapi, orang sapinya jadi suka goyang. Ya semua juga makhluk pengen senang ya. Pemirsa, sekarang kita berpaling sejenak ke profesi Akri yang lain, yakni sebagai seorang pendakwah. Meski mengaku bukan seorang ustadz dan bukan seorang kiai, namun Akri ternyata mampu menghipnotis setiap jemaah yang mendengar dakwahnya. Berikut ini 4 cuplikan ceramah Akri yang membuat banyak orang terkekeh-kekeh. Pertama, Akri berdakwah bukan dengan bahasa religi yang tinggi, melainkan dengan bahasa masyarakat sehari-hari. Belajar, mimpin tahlil belajar. Latihan summa ilaru himma ini bin ma itu. Ma itu tuh bin ma ono. Ma ono ma ini ma itu al-Fatihah. Ya latihan tetap tenang namanya. Ya begitulah kita kalau udah kumpul-kumpul, walaupun di talim tetap kita ya ceria. Paling tidak kita bisa menghibur ibu-ibu kita, bapak-bapak kita. Memang kalau mau ngaji, aslinya mau ngaji itu sama kiai. Dalillah wa fillah mardatillah, itu ke kiai. Tapi pada saat kita sudah kumpul, jamaah juga harus bisa memprediksi. Artinya kalau ngundang Akri pasti pengennya rame, pengennya senang-senang gitu kan. Kedua, Akri juga sering memakai kemampuannya sebagai komedian di atas panggung dakwah. Saya ge make kain sarung bukan pengen dipanggil mualim, teu cocok orang disebut mualim, panggil ustad teu cocok. Ya aku ustad kieu nya. Saya cuma sekedar pakai kain sarung itu, kalau diri di panggung ada angin masuk ke dalam samping. Terasa sejuk menembus perapatan-perapatan. Eta orang mengenah naeta.
Ketiga, Akri selalu melakukan interaksi dan melibatkan para pendengar saat berdakwah. Kalau sekarang kan seringan kita gampang marahan ya. Lagi naik motor kesenggol orang sewot. Tampar. Ya. Lagi jalan dideketin orang. Siapa sih lu? Ya, ada yang begitu ya. Ada yang gara-gara lagi kesel sama tetangga ngaji nggak mau bareng. Dia jalan duluan sampai muter. Ditanya, lu ngapa sih kok lewat sana? Gua males kok, kemudian najis. Artinya tidak baik, artinya kurang. Dan yang keempat, Akri sepertinya tahu bagaimana menguasai panggung hingga perhatian jemaah selalu tertuju pada dirinya. Indah orang yang selalu pengen mengartikan apapun biar jadi ibadah. Cakep itu. Menyuci bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada sabun lah. Anak mau sekolah minta bayaran enggak ada duit. 13 tahun di Ngelaba itu bergabung dengan Parto Eko. Sebelum itu pun saya sudah sering gabung di taklim, sering gabung di majelis. Sehingga pada saat terjadi seperti sekarang, artinya dunia yang sekarang yang saya geluti itu bukan satu hal yang aneh. Memang sudah dari orang tua, dari faktor keluarga pun memang begitu. Artinya mendidik saya tidak menjadi seorang artis, tapi bagaimana menjadi seorang kalau bahasa ibu saya pengen jadi kiai lah anaknya gitu. Doa dalam menyesal astagfirullah. Usai menyimak kisah kehidupan Akri, kita juga punya berita menarik dari Syahrini yang baru saja mengadakan konser di Singapura. Seperti apa animo penonton menyaksikan konser si Jambul Khatulistiwa? Impian Syahrini untuk bisa menggelar konser tunggal di Singapura akhirnya kesampaian. Jumat lalu Syahrini terbang ke negeri Singa dan langsung melakukan persiapan akhir, termasuk mencoba gaun bulu burung merak yang akan ia gunakan. Ini baju terbuat dari burung merak. Ada 5.000 piece yang menempel di badanku keseluruhannya. Itu artinya memang ada ada makna yang tersirat, yaitu taklim Tuhan aku berkarya. Dan saat yang dinanti-nanti itu pun akhirnya tiba. Syahrini berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas panggung. Konser tunggal jelas membutuhkan stamina dan energi yang prima. Sebelum lagu terakhir, Syahrini sempat meminta minum saking lelahnya. Tanpa terasa pertunjukan pun telah usai. Syahrini tak kuasa menahan tangis, tak percaya konser tunggalnya di Singapura berhasil dengan sempurna. Alhamdulillah, saya terharu bahagia karena sukses sekali saya menjalankannya ya dengan dancer juga kompak. Cinta ini
Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.